Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back. Terima kasih teman-teman udah balik lagi ke channel ini. Masih setia dan support terus channel ini. Berbeda dari biasanya, kali ini aku mau membahas suatu berita informasi yang nun jauh di sana, yaitu di negara Arab Saudi. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih yang mau aku bahas tentang Arab Saudi? So, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune. Terima kasih guys, udah balik lagi. Kalau aku menyebut Arab Saudi, apa yang langsung terlintas di pikiran kalian? Hayo. Oke, TKI, tempat lahir Nabi Muhammad, tempat umrah dan haji, tempat kiblatnya umat Islam, tempat syariat Islam ditegakkan. Nah, itu semua adalah benar, teman-teman. Yang kita tahu itu Arab Saudi adalah negara konservatif, negara yang tegas dalam banyak hal, apalagi itu berkaitan dengan syariat Islam. Itu yang paling menonjol dari Arab Saudi, bahwa Arab Saudi itu selalu menegakkan syariat Islam, teman-teman. Tapi sekarang Arab Saudi udah berubah, teman-teman. Arab Saudi yang dikenal oleh semua negara adalah negara konservatif, sekarang berubah menjadi lebih moderat atau lebih terbuka. Ambisi dari Mohammed bin Salman yang biasa akrab disapa MBS, yang tidak lain tidak bukan adalah anak dari Raja Salman, pemimpin Saudi Arabia saat ini, yang menelurkan visi 2030. Garis besar dari visi 2030 yang ditelurkan oleh Mohammed bin Salman ini atau MBS ini, garis besarnya adalah mengurangi ketergantungan pada minyak, memperkuat ekonomi dan investasi. Dengan ditelurkannya visi 2030 ini oleh MBS ini, menyebabkan bahwa kebijakannya harus selaras dan harus ada yang diubah. Ada 7 kebijakan Arab Saudi saat ini yang berubah sejak diumumkannya visi 2030 oleh Mohammed bin Salman atau MBS. Ini dia 7 kebijakan yang berubah pada Saudi Arabia setelah diumumkannya visi 2030 oleh Mohammed bin Salman atau MBS. Yang pertama adalah dibukanya kembali bioskop setelah 35 tahun. Arab Saudi kini memiliki bioskop setelah 35 tahun untuk pertama kalinya. Kerajaan Saudi pernah memiliki sejumlah bioskop, tetapi para ulama di sana memaksa pemerintah untuk menutup operasional tempat tersebut. Ini demi bisa melayani populasi penduduk sebanyak 32 juta yang berusia di bawah 30 tahun. Arab Saudi membuka sebanyak 350 bioskop dan lebih dari 2.500 layar pada tahun 2030 nanti. Nah, kita nanti ya seperti apa sih gedung bioskop yang mau dibuat nanti sama kerajaan Arab Saudi. Udah pasti mewah ya, karena kan kalian tahu ya kalau di Timur Tengah itu penghasil minyak, jadi mereka tuh bener-bener royal sama segala sesuatu yang akan mereka bangun. Karena Arab Saudi juga kita tahu mau bangun gedung yang lebih tinggi dari gedung yang ada di Dubai. Jadi kita nanti aja teman-teman bioskop seperti apa sih, nanti aku bakal update buat kalian. Yang kedua adalah kerajaan Arab Saudi memberikan izin untuk wanita mengemudi. Sebelumnya di Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi tidak mengizinkan seorang wanita untuk mengemudi. Tapi saat ini berbeda, larangan tersebut dicabut pada 24 Juni 2018. Larangan tersebut dicabut dan ini tuh benar-benar disambut baik oleh masyarakat Arab Saudi. Menurut mereka ini kabar baik. Karena kalau dulu teman-teman yang kita tahu Arab Saudi itu tidak memperbolehkan wanita menyetir, karena menurut Islam itu wanita itu lebih harus banyak di rumah, dan kalaupun dia harus terpaksa keluar, dia harus keluar bersama mahramnya, suaminya.
atau saudara laki-lakinya, seperti itu. Jadi kalau sudah diberikan surat izin mengemudi seorang wanita, jadi mungkin kemungkinan seorang wanita boleh pergi menyetir sendiri, dan itu berbanding terbalik banget 180 derajat sama peraturan yang dulu. Jadi sebenarnya sekarang ini syariat Islam yang dulu dijunjung tinggi, dipakai di Arab Saudi, sedikit demi sedikit seperti dilonggarkan gitu. Dan ini tuh ide dari Muhammad bin Salman, yaitu anaknya Raja Salman sendiri. Mungkin karena dia itu pemikirannya tuh lebih modern, dan dia kayaknya sekolah kan di luar negeri, jadi kayak dia memasukkan unsur-unsur sedikit demi sedikit gitu loh. Kalau menurut aku, dia memasukkan sedikit demi sedikit pembaharuan di Arab Saudi. Yang ketiga, wanita Arab Saudi diperbolehkan menonton pertandingan sepak bola live untuk pertama kalinya. Dan ini dimulai pada 18 Januari 2018. Ini adalah reformasi ambisius dari MBS mengenai pelonggaran ketat pemisahan gender. Jadi menurut MBS bahwa wanita juga berhak untuk menonton pertandingan sepak bola secara live, dan ini baru pertama kali dan belum pernah terjadi sebelumnya. Reformasi itu telah membuka 3 lapangan sepak bola yang diperuntukkan untuk wanita dan keluarga. Ada 3 stadion besar yang sudah bisa diperuntukkan untuk wanita dan keluarga. Yang pertama adalah Stadion King Fahad yang berada di Riyadh dan berkapasitas 75.000 orang. Cukup besar ya teman-teman, dan ini biasanya dipakai untuk mengadakan pertandingan-pertandingan besar. Berikutnya yang kedua adalah Stadion Abdullah Sport City yang berada di Jeddah dengan kapasitas 63.000 orang. Yang ketiga adalah Stadion Muhammad bin Fahad yang berlokasi di Dammam dan berkapasitas 35.000 orang. Karena ketiga stadion besar tadi sudah bisa diperuntukkan untuk wanita dan keluarga, dibuat pintu masuk yang berbeda dengan pintu masuk laki-laki. Jadi ada pintu masuk tersendiri untuk perempuan, dan dia berada di tribun dengan tempat duduk yaitu bagian keluarga dan perempuan. Jadi memang tersendiri teman-teman, dan di situ juga toilet tersendiri untuk wanita. Jadi memang tribun itu khusus wanita dan keluarga, dan ada toiletnya seperti itu. Dan parkirannya pun, menuju ke parkirannya pun tersendiri. Yang keempat, kebijakan reformasi mengenai wanita boleh berpergian sendiri ke luar negeri tanpa wali. Nah, ini lumayan kontroversi dan menuai banyak kecaman dari wanita di Arab Saudi, bahwa sebelumnya Arab Saudi tidak memperbolehkan wanita untuk bepergian sendiri tanpa wali atau tanpa seizin tertulis dari wali. Jadi sejak 20 Agustus 2019 kemarin, Kerajaan Saudi resmi memberi kebebasan kepada wanita di atas 21 tahun untuk bebas berpergian ke luar negeri tanpa wali laki-laki. Jadi pada tanggal 20 Agustus 2019 kemarin, Departemen Paspor Saudi resmi bisa menerbitkan atau memperbarui paspor wanita dewasa yang ingin berpergian ke luar negeri tanpa wali. Jadi kalau sebelumnya mereka mau urus paspor itu harus tertulis dari wali atau seizin wali, dan berpergian pun harus seizin wali. Nah, sekarang semuanya bisa diurus sendiri oleh seorang wanita dewasa, entah itu mereka mau memperbarui paspor atau mau membuat paspor, bahkan keluar negerinya pun tidak perlu izin lagi dengan wali laki-laki mereka. Jadi kebijakan reformasi yang dibuat oleh MBS ini mengenai seorang wanita dewasa bisa berpergian ke luar negeri tanpa izin dari walinya, itu otomatis melemahkan sistem perwalian terbatas yang sudah ada dari dulu di Arab Saudi. Kita tahu bahwa seorang wanita dewasa yang belum menikah
itu jika ingin pergi ke luar negeri, membuat paspor atau memperpanjang, pokoknya melakukan suatu hal itu biasanya harus diketahui dan seizin oleh walinya. Biasanya itu orang tuanya, ayahnya, atau pamannya, atau saudara laki-lakinya. Nah, dengan reformasi kebijakan ini, otomatis seperti sistem perwalian terbatas ini seperti sudah nggak berlaku lagi. Berikutnya, reformasi kebijakan yang kelima, dan ini cukup mengejutkan loh guys, bahwa kerajaan Saudi menawarkan visa turis. Artinya kerajaan Saudi membuka lebar-lebar sektor pariwisata. Dan pada tanggal 27 September 2019 kemarin, untuk pertama kalinya kerajaan Saudi membuka sektor pariwisata dan resmi menawarkan visa turis. Langkah tersebut dengan membuka sektor pariwisata dengan tujuan menghidupkan perekonomian Arab Saudi. Seperti aku sampaikan di awal tadi, bahwa ambisi dari MBS itu adalah mengurangi ketergantungan pada minyak. Jadi Arab Saudi mencari sektor lain untuk menghidupkan perekonomian mereka. Salah satunya adalah pariwisata. Dengan dibukanya pariwisata ini, otomatis Arab Saudi menawarkan visa turis dan siap membuka pintu lebar-lebar untuk warga negara dari 49 negara. MBS sendiri pernah menyampaikan bahwa cadangan minyak mereka makin hari makin menipis, sehingga langkah untuk membuka sektor pariwisata ini diharapkan menaikkan pendapatan 10% dari domestik bruto pada tahun 2030 nanti. Konsekuensi dari dibukanya sektor pariwisata ini membuat Arab Saudi harus menerima turis dari berbagai negara termasuk Amerika, Australia, dan Eropa. Dulu Arab Saudi seperti yang kita tahu cuma mengeluarkan visa haji, umroh, dan visa pekerja asing. Tapi karena udah dibukanya sektor pariwisata ini, jadi Arab Saudi mengeluarkan visa turis secara online maupun visa on arrival untuk 49 negara termasuk Amerika, Australia, dan Eropa. Konsekuensi lain yang harus bisa diterima oleh Arab Saudi adalah dengan dibukanya sektor pariwisata ini, otomatis pariwisata mancanegara, bule-bule datang ke Saudi. Kan nggak mungkin juga ya kalau bule pakai kerudung, terus pakai abaya. Nah, itu dia yang harus dipikirkan baik-baik, positif dan negatifnya dari dibukanya sektor pariwisata ini. Aku sih termasuk yang cukup agak sedih sih dengan dibukanya sektor pariwisata ini. Jadi dengan ketimur-timurannya Arab Saudi, dengan ketimur-timuran seorang muslim gitu, berubah ke arah yang lebih ke barat tuh kayaknya gimana gitu menurut aku ya teman-teman. Tapi balik lagi itu udah kebijakan yang dibuat oleh MBS, tidak lain tidak bukan adalah anak dari Raja Salman. Mungkin juga dia udah curhat atau ibaratnya udah berbagi sama ayahnya gimana kalau membuat kebijakan ini dan itu gitu. Ya udahlah, kita serahkan aja. Kalau menurut aku agak sedih sih guys. Jadi mulai hilang luntur ketimur-timurannya kita, ke syariat Islam kita tuh mulai pudar-pudar sedikit demi sedikit gitu, mau condong membuka ke modern, ke barat-baratan sedikit gitu. Aku sih berharapnya sebagai muslim bahwa dibukanya sektor pariwisata ini masih ada aturan boleh dan tidaknya dilakukan seorang turis mancanegara di dalam kawasan atau saat berada di Arab Saudi. Jadi menjunjung tinggi kesopanan atau apa, tidak melakukan hal-hal apa gitu kan. Biasa bule pakaiannya agak terbuka, terus ciuman di depan umum atau apa. Nah seperti itu. Nah itu harapanku, kayaknya harapan semua muslim ya. Karena Arab Saudi itu kan kota yang istilahnya menjunjung tinggi syariat Islam. Jadi berharap tetap diterapkan syariat Islam walaupun boleh turis datang. Jadi walaupun nggak ketat-ketat banget, tapi harus jangan hilang gitu syariat Islamnya, menurut aku seperti itu. Dan harapan aku, kurasa semua muslim juga berharap seperti itu. Oke guys, berikutnya kebijakan yang keenam. Yang keenam adalah perempuan turis tidak wajib menggunakan abaya. Nah ini sebenarnya kelanjutan dari yang 5 tadi.
dari dibukanya sektor pariwisata. Ini termasuk salah satu konsekuensinya. Dengan dibukanya sektor pariwisata ini, pemerintah setempat sedikit demi sedikit harus membuka penyesuaian terhadap turis yang berkunjung ke Arab Saudi. Salah satunya dengan memberi kelonggaran untuk tidak menggunakan abaya. Yang kita tahu itu adalah abaya itu baju seperti tidak ketat, longgar dengan potongan besar gitu, terus tertutup dari atas sampai bawah ya, dengan yang terbukanya tuh hanya telapak tangan dan wajah aja. Jadi nggak mungkin juga kan kalau turis memakai itu. Jadi diperbolehkan untuk turis tidak menggunakan baju abaya, tapi tetap harus sopan. Jadi para turis asing yang berkunjung ke Arab Saudi boleh nggak pakai abaya, yang penting sopan saat berada di tempat umum dan berperilaku juga yang sopan. Kira-kira aturannya seperti itu. Ya masih oke lah kira-kira ya teman-teman. Kalau Arab Saudi membuat aturan seperti itu, boleh datang, nggak boleh pakai kerudung, abaya segala macam, tapi tolong tetap sopan dan berperilaku sopan juga. Kira-kira seperti itu. Ya oke lah, kayak gitu masih oke. Berikutnya, reformasi kebijakan yang ketujuh, the last but not least. Ya ampun, dan ini cukup mengejutkan buat aku sebagai seorang muslim. Gimana ya teman-teman? Yaitu bahwa turis asing boleh menginap tanpa status suami istri. Jadi turis yang bukan suami istri silahkan tinggal di hotel dalam satu kamar, kira-kira kayak gitu ya. Dan ini menurut aku bertentangan banget sama syariat Islam. Nah ini jadi menurut aku sebagai seorang muslim gimana ya, cukup bertentangan banget, dan aku sedih ngedengarnya gitu. Maksudnya Arab Saudi yang begitu menurut kita menegakkan banget Islam gitu, dan tahu bahwa walaupun itu bukan orang Islam dan kita nggak bisa menetapkan mereka dengan aturan Islam, tahu, cuma ya itu dia kenapa itu dia banyak banget sebenarnya konsekuensi yang harus diterima Arab Saudi dengan dibukanya sektor pariwisata. Dan hotel bisa ditinggali dengan banyak orang tanpa ikatan suami istri. Soalnya kita kan tahu dari dulu tuh Arab Saudi itu menginap aja harus bawa surat nikah. Jadi benar-benar tahu kalau itu suami istri. Dan untuk Arab Saudinya sendiri, orang Arab Saudinya sendiri itu harus memperlihatkan identitas dia pasangan atau bukan atau apa, kira-kira gitu. Jadi nggak boleh kayak di hotel bareng kayak gitu. Itu udah kebijakan yang dibuat oleh anaknya Raja Salman sendiri, walaupun sebenarnya itu bertentangan banget sama syariat Islam. Nah itu dia tadi 7 reformasi kebijakan yang dibuat oleh anaknya Raja Salman alias MBS alias Muhammad bin Salman. Kita tunggu aja besok, bulan depan, tahun depan dia akan buat kebijakan apa lagi yang condong lebih, kalau aku bilang sih lebih condong ke barat-baratan. Jadi mungkin mindsetnya dia udah agak terbuka, lebih condong ke barat kali ya. Jadi mindset ketimurannya tuh udah agak mulai meruntur gitu. Jadi makanya kebijakannya dia tuh sedikit demi sedikit itu kayaknya longgar dan lebih condong ke barat seperti itu. Karena kan kita tahu ya kalau ke barat tuh lebih ke kebebasan, bebas memakai apa aja, bebas melakukan apa aja. Nah kalau timur kan lebih agama, lebih mau melakukan ini berpikir dulu di Islam nggak boleh, ini nggak boleh, kayak gitu-gitu. Cuma nah mungkin mindsetnya dia, anaknya Raja Salman ini berbeda sama bapaknya, makanya dia bikin aturan-aturan agak condong ke barat-baratan gitu. Kira-kira kayak gitulah teman-teman. Oke teman-teman, sekian video aku tentang berita seputar Arab Saudi. Nah kalian mau komentar apa tentang 7 reformasi kebijakan yang tadi udah aku sampaikan? Kalian boleh komentar di bawah teman-teman, aku tunggu untuk komentarnya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini teman-teman, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share. Oke, jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru aku guys. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye, bye.